umatnya berdebat, kasihilah musuhmu. Musuh yang dimaksud di sini adalah orang-orang Farisi. Kasihilah karena satu bangsa. Kenapa harus mengasihi? Kenapa Yesus mengatakan bahwa di sini tergantung seluruh hukum kitab para nabi? Karena mereka adalah ahli-ahli Taurat yang mempelajari semua kitab para nabi perjanjian lama atau kitab Tanakh itu, Bang. Jadi itu maksudnya supaya tidak terjadi perpecahan. Itu latar belakangnya. Karena mereka ini bersiteru, Yesus dengan pengikutnya bersiteru dengan Farisi, bersiteru dengan Saduki. Nah, maksud Yesus, karena kalian satu bangsa yang sama-sama memperjuangkan kemerdekaan Israel, jangan saling bermusuhan. Kasihilah orang Farisi, kasihilah orang Saduki, musuhmu dalam faksi. Begitu, mereka bertentangan. Nah, baca lembaran 522 ya, naskah Dead Sea Scroll. Silakan supaya abang mengerti. Nah, begitu Bang. Jadi, jadi begini. Kalau Anda katakan kasihilah musuhmu itu juga berlaku pada misalnya seperti tadi itu, berlaku dalam kehidupan sehari-hari, abang salah. Karena Yesus dalam Matius 10 ayat 34 itu jelas sekali, aku datang bukan membawa damai melainkan pedang. Terus Yesus berkata lagi begini, jika seseorang ingin mengikut aku, ia harus membenci bapaknya, ia harus membenci ibunya. Kenapa berlawanan dengan hukum ini? Nah, coba abang bisa jelaskan itu. Kenapa bisa berlawanan? Ketika Yesus berkata, siapapun yang mau mengikut aku, dia harus membenci bapaknya, harus membenci ibunya. Yesus juga berkata bahwa aku datang membawa pertentangan di Lukas itu. Nah, Yesus berkata, aku datang bukan membawa damai tapi pedang. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena pada saat terjadi pergolakan politik, terjadi perlawanan antara faksi yang dipimpin Yesus, faksi Yesus ini melawan Farisi. Nah, begitu Bang kira-kira supaya kita paham sedikit ini masalah hukum kasih sama musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Maksudnya pada saat itu Farisi itu menganiaya faksi Iseni. Jadi orang-orang Iseni pada saat itu yang dipimpin oleh Yesus dianiaya oleh Farisi, ditekan oleh Farisi, diburu-buru oleh Farisi. Begitu loh Bang, maksudnya Yesus mengeluarkan itu supaya mereka kaum Iseni ini karena satu bangsa dengan Farisi, satu bangsa dengan Saduki, harus mengasihi mereka juga. Jangan sampai mereka terpecah belah sebagai satu bangsa. Nah, gitu loh Bang. Itu sedikit sejarahnya dari saya. Nah, silakan lanjut. Silakan. Tapi agak aneh ya. Orang tuanya, keluarganya disuruh benci tapi musuh disuruh sayangi gitu ya. Nah, itu maksudnya tadi saya jelaskan. Ayat itu turun. Kenapa bisa begitu itu? Orang tua, keluarga disuruh benci agar menjadi muridnya, tetapi tiba-tiba musuh malah dikasihi gitu. Nggak kebalik gitu Bang? Itu abang singgah Allah ya. Saya nak tahu musuh mereka ni siapa. Itu je yang saya nak tahu. Maksudnya begini tadi. Bang Raja Kucing, abang konsep musuh aja masih bertanya kepada saya gitu loh. Maksudnya gimana? Oh iya, itu yang kamu kata musuh kamu sayangi. Siapa musuh kamu? Yang kamu sayang itu. Bukan Bang. Hah? Bang Yang kamu sayang tuh, musuh kamu tuh jelaskan siapa yang kamu cium tanpa pipi kiri, cium pipi kanan tuh, siapa musuh kamu yang kamu maksudkan itu. Setahu Gini, saya, Bang Raja. kalau anak kamu masuk Kristen, ia sudah menganggap musuh. Kamu boleh pukul dia, kamu boleh buang dia. Kalau anak kamu masuk Islam, di mana pengertian musuh yang kamu maksudkan, yang dicium pipi kanan tu? Patutnya kamu Bukan cium, Bang Raja, bukan cium, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri atau ini. Gitu. Ini Bang Raja, itu tak payah Bang Raja, aku tanya, kau jawab dulu. Engkau tahu putar-putar. Ya. Aku tanya musuh kamu tu siapa yang kamu bagi pipi kanan tu. Sedangkan anak sendiri pun kamu sanggup bunuh. Lah, siapa? Abang jangan mengeneralisir semua lah. Itu kenyataan. Ada abang. Saya ramai mualaf yang Itu dibuang keluarga tahu. Itu nggak bisa. Banyak mualaf yang kita semua dibuang keluarga. Kita semua pendosa di sini Bang, mau agama apapun. Aku tanya Makanya lain, Tuhan kau jawab Yesus- lain. Aku tak tanya pendosa. Bukan lain, karena abang tadi bilang. Aku tanya musuh kamu. Kamu jawab dulu, musuh kamu siapa? Musuh itu yang membenci kita. Jelas. Yang kamu bagi kita kanan tu, musuh kamu tu siapa? Itu saja. Jawab itu dulu. Konsep musuh abang tahu nggak? Konsep kata aku musuh tanya itu. aku tanya musuh kau tu siapa? Bukan konsep. Nggak. Aku tanya bukan konsep. Aku tak tanya sebelum saya konsep. jawab, abang tahu nggak Aku makna cuma arti musuh? tanya
Yang musuh kau tu ditampak pipi kiri diberi pipi kanan. Musuh Abang itu tahu siapa? nggak? Siapa Abang musuh sekarang itu? sebelum saya jawab, Tak ada, abang tahu nggak musuh jawab itu? dulu, tak payah nak bagi narasi banyak. Bentar, Bang Bukan, Des. abang bertanya. Bentar. Nah, silakan Mas. Silakan Mas. Tadi, tunggu bentar ya Bang Des ya. Bang Goto, silakan dijawab pertanyaan dari Bang Goto tadi dulu. Habis itu kalau ada yang bertanya baru jawab lagi. Silakan. Biar nggak lupa gitu apa pertanyaan dari Bang Goto tadi. Iya. Tadi begini Bang Host. Tadi kan saya sudah jelaskan histori sejarahnya kenapa sampai ayat itu keluar. Tadi didengar semua tadi ya yang saya jelaskan tadi Bang Host. Ya, aku masih ingat. Bang, pertanyaannya, Bang Panian ini masih ingat nggak gitu? Kenapa bertentangan gitu? Di satu sisi disuruh benci keluarga, sedangkan ada iya. juga tuh tentang kasihilah musuhmu gitu. Ada Bagaimana? Tidak Keluarga ada disuruh ajaran kami benci. Bang untuk membenci keluarga. Tidak ada kami disuruh Ada, membenci keluarga Bang. di Gimana saya itu 530 ya Bang ya. Bukan. Tidak bisa menafsirkan Bang. Kami perlu aja ditafsir. berani menafsirkan ayat per ayat Bang. Gimana mau agama lain menafsirkan agama kami sendiri? Kan Ini aku aneh di bacakan sini sama kita Bang ini, ya. berdebat ini. Oke, aku bacakan ya Bang Bukan, ya. kita berdebat dari satu sudut pandang aja gitu loh. Iya, bicara. kita baca Abang Bang mau- biar Abang nggak bilang Abang aku mencoba. ngadi-ngadi. Coba. Nggak apa-apa saya diturunkan, nggak apa-apa. Enggak, Abang aku nggak mencoba nurunin untuk Abang Bang. Enak menafsir- aja turun-turun nggak bisa Bang. Makanya gini, ini Nah, di kan Lukas kita bicara Bang. nih. Lukas Bagaimana Abang bisa 14:26 Bang. menilai Bukan. Bang Panean. Nggak, biar terbuka 14. ya. Ya, host, biar Lu- terbuka pikiran host. Nggak, dengar dulu. Enggak, Biar kita baca abang dulu ada yang aku prinsip. bawakan tadi. Di Lukas 14:26 itu, jikalau Kalau seorang saya datang melihat, kepadaku dan abang- ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Di sini disuruh membenci keluarga. Sedangkan ada lagi mengatakan kasihilah musuhmu. Musuh dikasihi, sedangkan keluarga dibenci. Gimana itu jadinya itu Bang? Ini Bang. Itu karena Kita- Bang Goto itu silakan dijawab. Oke, jadi ada dua poin yang saya nilai di sini. Menurut pengetahuan saya ya, saya sebagai orang Kristen ada 2 poin. Abang-abang di sini, termasuk yang teman-teman dari Malaysia, ya melihat sudut pandang dari agama abang. Tapi yang dievaluasi, yang dikritisi atau yang dipelajari adalah Alkitab kami gitu ya. Nah, saya senang nih. Artinya ada indikasi bahwa ada yang mau belajar. Itu poin pertama. Nah, saya berdoa lah malam ini bagaimana supaya semakin percaya, banyak yang percaya dengan Tuhan Yesus Kristus ya, juru selamatnya. Yang kedua, ya kami aja tidak berani Bang menafsirkan apa yang abang sampaikan. Nah, itu bukan ditafsir Bang. Maaf Ya Bang. betul lah jawapan tak Bukan. Yang Itu saya mau tidak bilang- ditafsir. Di situ udah kata Jangan itu. dipotong dulu. Jangan dipotong dulu. Itu Jangan tidak dipotong dulu. ditafsir Bang. Silakan semua anak-anak Ya, bayi pun yang sudah mengerti apa yang kita makanya bilang gini, tahu dia. Saya kan awal-awal di sini kan baik ya, dan datang di sini baik. Yang pertama tadi itu, abang selalu melihat dari sudut pandang abang, tapi yang abang pelajari adalah Alkitab kami. Nah, itu saya bagus tuh, artinya bagus. Ada indikasi bahwa Roh Kudus akan turun ke atas abang di sini untuk menjadi pengikut Kristus. Yang kedua yang saya lihat di sini bahwa ketika abang mencoba untuk menafsirkan ayat per ayat itu nggak boleh. Karena kami sendiri pun diajarkan bagaimana untuk berdoa Abang, dulu, Bang. Berdoa tunggu dulu. bentar Bang Panean. Berdoa dulu. Sejak kapan kami Nah, menafsir? Abang potong. Sedangkan kami hanya membaca. Kalau yang ditafsir itu kami uraikan lagi setelah kami baca Bible Abang, kami Gini, menguraikan. Nah, Gini. sekarang aku Gini. baca, jikalau seorang datang Bang, kepadaku gini, Bang. dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, Ya, gini. saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya Gini. sendiri, ia tidak dapat Assalamualaikum, menjadi saya lagi di muridku. jalan ya. Bang. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi saya lagi di wabarakatuh. jalan. Oke. Iya, Bunda. Lanjut. Waalaikumsalam. Oke, siap Bunda. Ini Bang. Itu saya hanya Bunda membaca, Rahma. Oke, bukan gini. menafsir. Yang menafsir benar, oke. itu saya menyimpulkan ini gitu. Oke, saya ralat ya pernyataan saya ya. Itu benar host benar.
Nah, saya ralat. Nah, yang poin yang kedua tadi yang saya maksud, bagaimana abang dengan membaca langsung bisa menentukan, oh begini loh. Enggak, saya enggak bertanya begini loh Pak. Saya hanya membaca. Silakan Bapak jawab, itu maksudnya. Itu kata gue. Apakah saya menyimpulkan atau menafsir dari tadi? Tidak. Saya membacakan. Terus silakan dijawab apa maksud dari Lukas 14:26. Kenapa bertentangan dengan ajaran kasih itu sendiri? Kasihilah musuhmu gitu. Silakan, nanti habis abang jawab, silakan ditanggapi sama Bang Goto. Oke, saya jawab ya. Konsep mengasihi musuh di sini. Saya nggak marah ketika kita bicara masalah abang melihat dari sudut pandang dari sudut Muslim. Ketika abang membicarakan sudut Alkitab saya nggak marah. Coba kita pembuktian. Yang bilang marah siapa Bapak? Enggak. Jawab aja lah. Oke, Nggak boleh gini, kemana-mana itu, Bapak. Itu salah satu aplikasinya. Gini, Setelah aku membaca begini Pak. Gini, Setelah aku baca tidak, Lukas 14:26, terus aku hanya bertanya, kenapa bertentangan dengan ajaran kasih? Itu aja. Kalau Bapak menjawab nanti menguraikan, tampilkan dalil. Silakan Bapak. Gini. Apa yang Anda rasakan semua ketika ada Komal di sebelah Muhammad itu dipertanyakan kenabiannya atau ketuhanannya? Apa yang Anda rasakan? Itu aja. Selagi dia punya dalil, bisa menunjukkan dalil Al-Quran dan hadis, kalau hadisnya itu sahih, tidak karangan-karangan, kami tidak akan marah. Tetapi kalau dia ngarang, dia comot, maksudnya bikin sendiri hadisnya, tidak jelas itu hadis doif, hasan atau sohinya, dia tidak bisa menjabarkan sanad-sanadnya, terus perawinya siapa, kami mempertanyakan itu. Sedangkan kami di sini membaca Lukas 14:26, hanya membaca, tidak menafsirkan dan tidak menjabarkan tentang isi Lukas 14:26. Oke. Bapak dengar saya nggak tadi? Saya hanya membaca loh, nggak menafsirkan, nggak, Iya. Nggak benar, Oke. nggak memberikan penjabaran dari Lukas itu. Oke, Silakan. pertanyaan kedua Bang Hos. Ini tolong jujur ya. Apa yang Hos? Lah kok abang di sini pertanyaan kedua? Saya menanya kenapa bertentangan ini. Bapak belum menjawab, Bentar, kok Bang, udah lagi- bertanya sih? Gimana sih Bapak? lagi ajan Bang di samping rumah saya Bang. Ya, Bentar. sesungguhnya azan itu menyelamatkan Bapak dari pertanyaan saya. Beruntung juga ada azan ya. Jadi azan itu ada manfaatnya juga, bisa membuat orang lolos dari pertanyaan. Silakan. Saya bilang Bang, saya mengasihi Bang. Teman-teman saya hampir rata-rata Muslim ya. Bahkan di Arab sendiri pun Bang, saya selalu dikirimin orang Kristen di Arab. Ya, saya selalu melihat itu di YouTube. Di Malaysia, bahkan di Turki. Ya Palestina. Allah, ya Tuhan, kenapa tidak dijawab pertanyaan saya, Bang Panian? Tolong jawab dengan data, nas dan dalil. Tetap Bang, suaranya Bang. Itu adalah kesaktian azan kami ya teman-teman ya. Ketika ada azan, Bukan Bang, saya menghargai Bang. Saya iya, menghargai. setidaknya kami juga menghargai abang pamit dulu gitu ya. Ya nggak apa-apa. Ya, dulu searching dulu cara menjawabnya gimana. Kenapa Lukas 14:26? Bapak Saya- ketik di saya Google. Bapak Saya ketik perlu aja di setting Google Bang. begini Pak. Dari tadi Iya. saya pernah Google. Saya langsung sendiri apa yang saya rasakan, apa Oke, yang saya berarti ada di Bapak otak pinter. saya. Nggak pernah Nah, saya. Open iya. camp pun saya berani nih. Open camp Iya. pun saya berani ini saya. Oke, siap. Kita hargai Bapak. Ini loh host. Saya bilang kalau sebagai host itu harus netral Bang. Artinya Enggak, apa? saya netral loh Bang. Kak, saya hanya Enggak, Abang- bingung gitu.
Abang kan memang ya harus melihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Jadi Iya. menengahi. Itulah Habis gunanya itu, Allah. habis itu Bapak kan juga ketika Bapak bertanya nanti akan dijawab dengan nas dan dalil Bapak. Sekarang Bang Goto itu tadi bertanya, kenapa di Lukas 14:26 itu bertentangan dengan ajaran kasih? Itu aja kok. Kami tidak menyimpulkan, tidak menafsirkan, kami hanya bertanya, kenapa Lukas 14:26 itu bertentangan dengan ajaran kasih. Begitu. Mana ada bertentangan itu bang? Sorry bang, selamat sore. Nggak ada bertentangan. Silakan Pak. Oke Bapak, aku bacakan sekali lagi ya Bapak ya. Saya tidak menafsir loh, saya hanya membaca. Iya, cuman gini, itu tidak bertentangan. Cuman pemahamanmu yang masih balita. Saya tidak tentang hal itu tidak ingin memahami. Menjadi coba lanjut. Kalau Oke, nggak kita bisa, semuanya teman-teman di bawah tolong sama-sama menyimak. Ya. Iya. ini karena kita Jikalau sudah seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, kalau kita baca lagi Matius 19 nomor 19, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan kita baca lagi nih, kasihilah musuhmu. yang mau kau tuju sekarang yang mana? Sekarang membahas. Nah, saya Bosnya nggak mempertanyakan. netral. Iya. Bosnya nggak netral ini. Lah, kok nggak netral? Sekarang ya udah, aku hanya membawakan Lukas 14:26. Silakan sama Bang Goto. Silakan Bang Goto. Nanti aku dibilang nggak netral Bang Goto. Silakan monggo. Pos itu penengah bang, bukan sebagai ini. Nggak ada, itu masih balita dia itu, artinya seperti itu, bertindak seperti itu. Bingung saya pos ini. Oke, kita buktikan aja kebalitaan aku Bang. Iya. Bang 70, kita buktikan aja kebalitaanku gitu. Saya hanya bertanya, kenapa di Lukas 14:26 ini bertentangan dengan ajaran kasih? Itu aja, jawab dengan nas dan dalil. Sehat lah. Iya Debat Bang, sehat aja lah. ini Bang 70 ini sama Bang Panen lebih enak juga sih gitu. Aku dibilang balita loh. Nanti kalau aku tantang Abang membuktikan kebalitaan saya dan Abang gimana? Mana? Coba. Enggak, kenapa kau berpandangan itu bertentangan? Apa kau mengerti tentang kasih? Coba jelaskan. Iya Bapak, Abang jawab aja dengan dalil. Jawab aja dengan dalil. Kenapa kau mempertentangkan itu? Saya tidak mempertentangkan, hanya bertanya. Iya, kau kan sudah mengambil kesimpulan itu bertentangan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, premismu tadi bagaimana tadi? Kenapa Lukas 14:26 ini bertentangan dengan bukan sama saya bertentangan Bang. Kau paham nggak arti kasih itu seperti apa? Makanya Abang jawab, jabarkan Abang, jabarkan dengan baik dan benar. Seperti apa ajaran kasih itu? Bertentangan. Pos ini nggak bisa berdebat sehat memang. Enggak, ini Abang ini coba lah ya Abang pikirkan. Dia bilang aku balita, masa balita bisa diskusi? Kenapa kau menganggap itu? Abang balita karena mau mengkritisi agama lain, konsep Alkitab gitu. Ini diskusi Bang, diskusi gitu. Ini diskusi. Silakan Bang Goto. Lanjutkan Bang Goto. Seharusnya kau mengamalkan dulu arti kasih, lalu kau. Iya, makanya kamu jawab, kamu jabarkan nah kasih ajaran kasih itu seperti apa. Ya, sementara kau sudah kesimpulan kau bertentangan ayat yang ini dengan kasih. Nah, Ya, itu. saya bertanya dari tadi apakah dijawab? Apakah Bapak sudah menjawab? Ketika ada nggak yang lebih dewasa dari hostnya ini? Coba bicara dulu. Ya, sekarang kita hatuh aja. Hostnya nggak netral. Jangan main turun-turun kan nanti ya host. Sekarang saya nanya, sampai sekarang Anda tidak bisa menjawab.
Kenapa bertentangan begitu? Sudah kau ambil ayat yang ini bertentangan dengan kasih. Iya, jawab, jangan baper, bro. Bang Herman. Membentur-benturkan dia, membentur-benturkan. Itu maksudnya. Jadi jangan Saya bertanya, tolong Anda jawab dengan nas dan dalil, kata saya begitu. Mana sih, semua orang juga mendengar kok. Iya, tapi kenapa kau mengambil kesimpulan itu Saya tidak mengambil kesimpulan. Saya hanya bertanya. bertentangan? Jadi gimana itu, apa yang kata bertentangan itu? Kenapa Iya, sama, makanya Anda jawablah dengan dalil. Ini nggak bertentangan loh, ini dalilnya. Begitu diskusi itu. Nggak ngajak ribut kayak emak-emak habis arisan kesenggol terus ribut-ribut. Nggak aja seperti itu, Bang. Bukan ribut, aku kan gini, aku mengerti apa itu kasih. Lalu aku Iya, jabarkan. Seperti apa kasih itu? akan mengatakan hal tersebut. Suara Bang minoritas nggak kedengeran. Silakan Bang. Bang Goto, silakan. Kuat, tapi kosong. Itu yang membuat itu. Kita buktikan kekosongan saya. Anda yang kosong apa saya yang kosong? Ayo. Ya paparkan kasih. Kenapa Host, kau mengatakan? host itu nggak usah emosi, Bang. Enggak, dia itu ngomong pinter katanya, tapi diajak diskusi nggak mau mengeluarkan data. Makanya bantah dong dengan data. Apa yang mau dibantah dengan data? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lukas 14:26 ini, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku, kata Yesus. Nah, sedangkan kasihilah musuhmu, keluarga disuruh benci, malah musuh dikasihi. Kenapa begitu? Balita, makanya dengarkan aku bicara. Untuk apa aku Aduh. Bible? Ya udah, kamu nggak cocok sama Belita, dibawa aja kau. Nah, silakan Bang Goto sama Bang Panean. Bang Herman, selamat sore. Jadi begini, apa tidak ngerti tadi saya jelaskan. Kenapa apa latar belakang sampai Yesus mengucapkan tadi itu hukum yang kedua dan sama itu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Disinilah tergantung seluruh hukum dan kitab para nabi. Tadi kan saya sudah jelaskan latar belakangnya, histori sejarahnya. Sekarang saya pertanyakan kepada Bang Panean, kenapa ayat ini turun dan justru bertentangan berbeda dengan Lukas 14:26 dengan Matius 10 ayat 34. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah, coba, sementara saya sudah jelaskan histori sejarahnya. Abang kan bilang di agama kami itu diajarkan kasihilah musuhmu, sedangkan di sebelah itu tidak, di Islam tidak. Nah, saya tanya tadi sama abang, apa abang mengerti sejarahnya? Abang bilang tidak. Makanya saya jelaskan sejarah ayat itu turun. Saya tahu semua sejarah-sejarah ayat-ayat Bible itu turun, kenapa bisa diucapkan. Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa pada masa itu terjadi pertentangan antara faksi Iseni yang dipimpin Yesus dengan faksi-faksi Farisi dan Saduki. Oke, Bang. Makanya Saya ayat itu potong, keluar. Nah, Sorry, sekarang Bang Anda, Goto. Sorry, Jadi saya begini. potong ya. Nah, Saya tunggu, potong Abang saya belum bicara. selesai. Jadi begini, sekarang saya pertanyakan begini. Oke. Abang bilang mengasihilah musuhmu seperti hukum yang kedua yang sama dan itu yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya di depan orang Farisi. Sekarang saya tanyakan, kenapa sampai Yesus bisa mengeluarkan sabda itu tadi Lukas 24 ayat 16-24 dengan Matius 10 ayat 34? Kenapa bertentangan? Padahal Yesus sendiri mengajar kasihilah musuhmu. Saya mau bilang bahwa kehajaran kasihilah musuhmu menurut Yesus itu adalah hukum itu tergantung di seluruh kitab para nabi. Jadi bukan hanya ajaran Yesus saja, semua nabi mengajarkan itu. Dan kenapa bertentangan dengan Lukas 14 ayat 26 tadi? Ya, abang jangan muter-muter, berikan datanya. Abang perspektif ada sesuai dengan pengetahuan abang. Datanya itu mana? Kenapa abang bilang mengasihilah musuhmu dalam kehidupan sehari-hari itu beda dengan ajaran agama Islam? Datanya loh, silakan. Kenapa Lukas 14:26 itu? Kenapa Matius 10:34 Yesus mengucapkan seperti Bang itu? Bang Kan Goto, begitu. jangan gitu dong. Jangan membenturkan saya dengan saya dari awal nggak ada ngomong loh. Komparasi dengan ajaran abang dengan saya nggak pernah ada ngomong loh. Abang harus ralat Tadi itu loh. abang bilang ajaran Nggak, kami itu. Tadi kan ini begitu. ada host nih, nggak apa-apa. Ini kalau di record, coba di record. Ada nggak saya ngomong begitu? Jangan membenturkan bang. Di awal saya di sini berdebat sehat loh. Nggak apa-apa. Coba tanya hostnya kita ini, abang host. Ada nggak saya benturkan dengan ajaran abang? Jangan begitu bang. Saya di sini di awal baik kok. Coba ada host di Abang sini. tadi bilang begini, diajaran kami Siapa agama yang- kami enggak. itu adalah kasih. Tunggu mute dulu bang. Oke. Ada nggak? supaya saya Ada nggak bilang, aku benturkan? abang tadi bilang begini. Ada nggak aku silakan benturkan? direkam. Tunggu. Tadi kan abang Rekam bilang aja. begini. Ada nggak?
Ada nggak aku benturkan? Abang jangan Ada, sembarangan. tadi abang bilang. Tunggu, abang lihat Ada. dulu. Coba, host, coba. Mana rikotanya? Mana host? Rikotanya. Dia Tadi bilang abang saya bilang mau begitu, benturkan. toh? Tunggu. Gimana? Tadi abang bilang, mute Nah, dulu gimana? bang, saya bicara Gimana? dulu. Baru abang tanggapi. Saya mute sendiri. Saya mute sendiri. Nah, silakan. Jadi tadi abang bilang bahwa di kami itu berbeda, ada ajaran kasihlah musuhmu. Apakah itu ada di ajaran kalian? Kenapa abang tadi bertanya begitu? Makanya saya jawab. Host suruh minta Saya saya tanya jawab. itu bukan berat. Saya tanya begitu bukan berarti saya ingin mengkomparasi, kan saya bilang ya. Makanya saya tidak ingin jawab. mengkomparasi, Bang. Saya tidak ingin beritahu Anda mengkomparasi, letak Bang. tunggu mute dulu. Iya, Makanya saya tapi jawab. pernyataan abang, enggak, jangan di mute dong. Kalau di mute Saya saya turun jawab, nih. saya jawab. Saya mau abang ralat. Ayo, Saya tidak muter-muter ada nih mau Bang Hus. komper. Muter-muter nih. Bukan, Dia tidak tahu abang jawabannya. ini enggak, abang ini Maksudnya- katanya cerdas tapi berusaha memprovokasi. Itu salah. Kita di sini Maksudnya debat provokasi sehat. gimana? Abang tidak bisa jawab. Abang harus ralat pernyataan Abang tidak abang. bisa Tadi jawab. saya mau komparasi, ya, saya mau komparasi ajaran abang dengan saya. Saya tidak ada di awal. Ini ada host di sini. Coba rekordannya kalau ada rekordannya. Abang jangan begitu. Saya di sini Jangan berdebat begitu. sehat kok. Abang tadi kan bilang begitu. Abang bilang di ajaran kami. Iya, saya itu ada bertanya kasihlah itu musuhmu. bukan berarti saya bertanya, Loh, bukan berarti saya maksudnya- membenturkan ajaran saya dengan ajaran abang. Makanya saya Abang jangan- jawab. Aduh. Makanya saya jawab. Saya tidak bilang ada abang benturkan. Saya jawab pertanyaan Abang tadi ngomong. Oh, Abang tadi izin mencoba bentar. membenturkan saya. Izin bentar, Bang Panean. Ini, Bos. Izin bentar, Oke, izin gimana, bentar. Bang? Aku Ya, mau gimana? mentatar seseorang yang membawa nama suku Jawa Tengah. Dia itu penghujat. Oke, siap. Ya, tolong kasih Mantap, paham silakan. dia Bang Panean bahwa kalau mau jadi penghujat jangan pakai nama daerah orang. Kita debat sehat di sini. Saya senang ini. Iya, ngomong. ini Bang Jawa Jujur Tengah aja. ini Jujur tadi aja. dia menghujat. Loh, kamu tidak berhak melarang saya, Kak. Oh, kok berhak lah Anda pakai nama suku Jawa. Banyak orang Jawa di sini. Kebiasaan. Nih, Anda bilang saya provokasi, padahal saya Ya. menjawab pertanyaan Anda. Lanjut, Anda- lanjut. Kenapa saya Anda yang bilang abang Anda tidak bisa provokasi? jawab. Karena bilang aja. Anda saya membenturkan muter-muter. saya. Nah, Anda itu nggak usah kerjaan abang muter-muter. membenturkan saya. Ini abang host saya senang lah. Bang. Bagaimana? Kalau ada rekordannya, saya tidak ada membenturkan, Bang. Saya di awal udah Tidak ada ngomong. yang bentur. Siapa yang- Komparasi. Saya siapa tidak yang mau. membenturkan? Kita Wah, tidak orang- mau perbandingan. Bang. Kita nggak mau Oh, perbandingan seperti ini. apple to apple. Nggak Orang pernah bingung saya ini. bilang begitu. Saya Orang tidak bingung pernah ini, membandingkan. Oh, apple to gini. apple. Pak Panean Ada apa istirahat di sini? dulu. Pak Panean istirahat dulu. Oh, istirahat, Ya, ya. tenangkan, Nggak apa-apa, tenangkan nggak jiwa. apa-apa. Ya, sekarang Bang Herman ada nih. Bang Herman, selamat sore. Selamat sore Bang Hos, makasih Iya. dinaikkan. Iya, Bang Herman. Iya. Oh, karena Bang Panean udah lagi nggak enak badan. Oh, istirahat dulu sebentar ya, Bang Panean. Siap. Iya, Siap. sekarang ini ada Bang Herman juga dari Kristen. Ya, Amin. ganti-gantian lah. Nanti takut kena stroke nih Bang Panean. Iya. Iya. Mantap, Bos. Janganlah. Ya. Kita debat sehat kok. Iya, makanya istirahat dulu. Aku takutnya kalau dilanjutin sama Bang Panean nanti HP-ku keluar asap gitu. Kenapa Penonton Bang ketawa? kabur. Penonton kabur jadinya. Iya, istirahat dulu, jangan Enggak, turun. masih rame kok. 158 tuh, 158. Iya, don't go anywhere my brother. Bang Herman, Oke, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan sama Bang Goto? Silakan. Ya, salam Bang Goto. Aku udah lama kenal Bang Goto ini. Salam, sudah. Bahkan Bang Herman ini pernah menghujat saya ini di komal saya ya, Bang Herman ya. Aduh, bukan menghujat. Ya, Kau- lanjut Nggak usah diingat-ingat lah, Pak. Bang Oto, nggak usah diingat-ingat lah. Yang dulu-dulu udah lah. Gitu aja. Nah, kalau Bang Goto ini aku identiknya dengan Lucifer. Yesus Ah, iya, adalah betul. Lucifer. Nah, Sampai itu dia marah-marah ya. Bang Goto. Janganlah Bang Herman. Bang Herman kan Lucifer yang turun untuk mau ini dunia, menghancurkan dunia. Ya, maksudku Malaikat- kalau ingat Bang malaikat Goto, yang aku diusir. ingatnya pernyataannya Oh. Yesus adalah Lucifer. Ah, gitu maksudnya. Oh gitu, oke siap. Nah, kembali ke topik lah ya. Ya, Bang Herman janganlah seperti itu. Enggak, kan nostalgia sedikit sebentar. Ya, nostalgia yang ya udah lanjutin aja diskusinya. Iya. Lama-lama aku aduin juga sama Bu Rasmi ini. Ini laki Bu Rasmi ini Bang Panean. Silakan. Siapa lagi? Ya, Bu Rasmi yang mana lagi? Oh, Panen Jaya. Oh, salam kenal Bang Panen Jaya. Iya tuh, Bang. Iya, Pak. Pendeta, ya. Ya, bukan pendeta saya, Pak. Saya hanya Bible nerd. Oh, siap. Ya. Jadi aku menanggapi yang tadi ya. Memang
itu salah satu ayat yang terkesan kontroversi ya. Yang tadi itu ya. Siapa yang tidak membenci ayah ibunya semuanya, keluarganya, tidak layak mengikut aku. Terkesan kontroversi. Tapi kalau kita baca satu perikop itu, sebenarnya itu bukan kontroversi. Sebenarnya yang mau dikatakan Yesus di situ, kalau terlalu terikat ke dunianya jiwamu, makanya kau nggak layak jadi muridku. Itu maksud Yesus di situ. Misalnya kita terlalu cinta pekerjaan kita, bahkan kita bisa jadi meninggalkan Yesus gara-gara pekerjaan kita ini. Orang yang kita cintai, terlalu kita cintai, kita bisa meninggalkan Yesus gara-gara itu. Itu nggak betul. Itu yang dimaksud di situ. Ya, saya harap Bang Goto bisa memahami. Ya, begitulah gaya bahasa Yesus kadang-kadang untuk situasi tertentu. Iya, begini Bang Herman, saya kan tadi sudah menjelaskan itu historis sejarahnya, kenapa ayat-ayat itu diucapkan. Hanya saya Bang Panian tidak ngerti, muter-muter nggak bisa jawab. Akhirnya dia bilang saya provokasi. Saya provokasi apa? Saya by data. Saya bilang provokasi, begini, karena abang membenturkan saya. Gitu. Saya nggak senang begitu saya tidak membenturkan Ada host di abang. sini kok. Saya membenturkan Ada abang rekodnya, gimana? ada rekodnya. Pernyataan abang harus abang ralat. Jadi saya ralat tenang gimana? di sini. Saya tidak pernah berkata abang membenturkan. Oh saja nggak ada bela abang itu. Oh saja nggak ada bela abang kok. Berarti benar saya ngomong. Maksudnya? Tenang Bang Goto, udah dimaafkan Bang Parenjaya kalaupun ada tadi. Tidak, saya tidak pernah salah. Saya tidak pernah merasa salah. Itu saya jawab. Saya jawab sesuai pertanyaan Kau, Pak. ya. Bapak salah kalau ngomong nggak pernah salah. Berarti Bapak udah malaikat dong. Tolong diatur dulu. Yang dibicarakan apa dulu? Ya, ketika Bang Herman berdiskusi sama Bang Goto, mohon yang lain baik dari Islam ataupun dari Kristen mohon diam dulu. Silakan. Bang Panian ngomong terus. Iya. Ya. Jangan disebut aja nama Panian jelek itu Bang Goto, diamin aja gitu. Begini dia sebut nama saya. Iya, diam. Gimana sih Bang Panian? Diam dulu, nanti juga giliran Abang. Lanjut. Komal Edan. Jadi gini, Lukas 14:26 itu kan saya sudah baca memang satu perikop. Memang ada betulnya juga Bang Herman bilang. Yang masalahnya di sini, tadi kan saya pertanyakan, kenapa sampai ayat ini kontroversi dengan ajaran kasihlah musuhmu. Saya sudah jelaskan historis sejarahnya. Kenapa ayat kasihlah musuhmu yang dikatakan itu sebagai hukum kedua yang sama dengan itu, yang tergantung di seluruh hukum kitab para nabi. Saya jelaskan bahwa ini bukan hanya ajaran Yesus, tapi ajaran seluruh kitab para nabi. Itu menurut Yesus. Sekarang saya pertanyakan, kenapa sampai Matius 10:34 yang Yesus berkata, aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Dan di Lukas 14:26 itu, barang siapa mau mengikut aku haruslah dia membenci bapaknya, ibunya, anaknya, bahkan nyawanya sendiri. Saya pertanyakan kepada Bang Panian tadi seperti itu. Lalu dia jawabnya muter-muter, dia katakan saya provokasi, membenturkan apanya yang saya benturkan, kan begitu. Jadi Bang Herman, saya membenarkan juga kata Anda apa yang narasi Anda tadi. Hanya yang masalahnya ini bukan hanya 1-2 ayat yang Yesus ucapkan. Kan begitu, banyak ayat yang Yesus ucapkan bahwa dia itu datang untuk membawa pertentangan. Kan begitu. Sekarang saya nanya, ayat-ayat ini apakah Anda mengerti histori sejarahnya? Kenapa sampai Yesus mengucapkan ini? Atau kenapa? Kalaupun Anda tidak mengerti histori sejarahnya, silakan jelaskan kenapa ayat ini bisa kontroversi dengan ayat-ayat yang lain. Itu pertanyaan saya, simpel aja, bukan saya benturkan, bukan provokasi. Itu data by data. Saya tidak menambah-nambah dan tidak mengurang-urangi. Hanya Bang Panin saya lihat muter-muter karena tidak bisa jawab. Kan begitu. Oke, Bang. Jangan senggol lagi, nanti ribut lagi tak berujung. Ya, jadi kan jawaban begitu. saya Bang, begitu aja Bang. Ya kan? Iya, tapi bagaimana dengan Matius 10 ayat 34 itu? Yesus berkata, Matius 10. Matius 10 ayat 34. Silakan dibuka dan dibaca. Bunyinya begini. Jangan kamu menyangka aku datang untuk membawa damai melainkan pedang. Kan begitu bunyinya itu. Iya, itu hampir senada juga itu. Jadi itu makanya tadi saya tanya. Tapi jawabnya kalau sudah ada Yesus, artinya kan yang tadinya pagan, budaya itu pagan tadinya, tiba-tiba ada satu orang yang mulai mengikut Yesus, kan terjadi pertentangan ini. Nah, itulah tadi saya itu yang terjadi di Romawi zaman dulu. Awalnya kan pagan Romawi ini. Tiba-tiba orang Kristen mulai ada, mulai banyak, terjadilah pertentangan. Hingga akhirnya mereka jadi Kristen.
sekarang. Itulah itu, pertentangan itu. Dan sekarang si antikris kan nggak diam-diam aja. Walau sudah banyak Kristen, si antikris bekerja terus. Bagaimana yang Kristen ini jadi murtad, menjadi ateis, bahkan jadi satanis. Pertentangan lagi. Akhirnya antikris yang berkuasa di akhir zaman. Datanglah Yesus menertibkan semuanya. Kan pertentangan selalu ada kan? Gitu. Sebenarnya ini pembahasan sudah lewat, Bang. Hanya Bang Panen mungkin jarang naik di komal-komal diskusi. Ah, iya betul. Itu Udah sering sudah lewat seperti itu. ini. Sudah Baru lewat ini memang bang. Tahu, Saya, pembahasan. kan saya udah bilang di awal. Saya baru ini memang. Saya udah bilang ke host tadi kok. Jadi jangan bentur-benturkan Bang. terus. Ya, Gitu loh. maksud saya Abang menjawab, jangan mengatakan bahwa saya provokasi. Saya tidak provokasi. Nah, jadi begini. Saya bilang provokasi Jadi begini. karena abang benturkan saya gitu loh. Maksudnya saya bertukar Abang di mana? Saya tidak merasa tidak bertukar Abang. Jadi begini. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan kenapa ayat itu, sabda itu Yesus ulang-ulang kembali. Nah, kan bunyinya begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang terutama itu adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Disinilah menurut Yesus tergantung seluruh kitab hukum para nabi. Jadi ajaran kasihilah musuhmu ini bukan hanya untuk umat atau murid-murid Yesus, tapi semua nabi mengajarkan ini kepada umatnya. Itu menurut Yesus, bukan menurut saya. Saya tidak menambahkan dan mengurangkannya. Terus saya sudah jelaskan kenapa sampai jadi mengucapkan ini. Masa saya mau ulang lagi? Kan begitu Bang host ya. Saya sudah jelaskan tadi. Suara kok hilang? Suara Banggo tuh. Hilang. Saya ulang lagi nih. Latar belakangnya ayat. Kan begini, ayat-ayat Bible itu ada latar belakangnya. Kalau sudah mengerti latar belakang ayat itu, baca histori sejarahnya, jelaskan maknanya. Setelah Abang jelaskan makna itu, jelaskan tujuannya. Gitu loh. Hilang suaramu Banggo. Oh, hilang suara saya. Ya. Hilang. Hilang bang, betul hilang. Hilang. Udah, ini jelas. Coba Jelas. agak mic-nya didekatin aja bang. Mic-nya didekatin. Ya, saya memang agak jauh. Ya, jelas nih. Ya. Jelas. Jelas. Nah, jadi maksud saya begini. Jelas. Begini, ketika kita membaca satu ayat Bible, kita harus menerangkan latar belakang ayat itu, kenapa bisa sampai diucap oleh Yesus, dan kedua kita jelaskan maknanya. Ketika kita jelaskan tujuannya. Nah, kalaupun kita tidak mengerti latar belakang atau histori sejarah ayat itu, jelaskan saja secara tekstual menurut pengetahuan Anda yang dibarengi atau yang diikuti dengan data-data lain. Gitu loh, supaya mengerti dan semua mendapat edukasi. Saya kan tadi jelaskan. Saya mengerti histori sejarahnya. Saya jelaskan ayatnya. Kan begitu, Bang Hos ya? Iya, supaya Banggo tuh. Banggo tuh. Ini Ya, yang menarik. Topik kita ini yang menarik. ya. Yesus itu Tuhan atau bukan? Nah, ini yang menarik. Nah, itulah. Pertanyaan itu. inilah yang bikin saya dibenci oleh orang Kristen kebanyakan. Iya, betul. Karena saya tidak percaya Yesus itu Tuhan. Iya, betul. Saya tahu Bang Herman. kuasa saya ya. tahu. Nah, itu. Nah, bagaimana dengan Bang Panen ini? Ya, pasti beda ini. Ya, Ayo, beda. Bang. Kalau saya percaya Pak Herman. Iya, silakan. Sepertinya Bang Herman sama Bang Panen harus mendudukkan nih, Yesus itu Tuhan apa bukan? Silakan. Kita yang Islam diam dulu. Silakan. Ya. Oke. Nah, jadi kan Bang, kata Tuhan yang dipakai di host ini pastinya merujuk KBBI. Ya kan Bang host? Iya. Ya, pasti merujuk KBBI ini. KBBI berkata Tuhan itu adalah sesembahan manusia yang maha kuasa. Kalau saya Bang, Yesus ini tidak bisa saya bilang maha kuasa, karena kenyataannya dia berdoa. Ya kan gitu. Juga request, kalau boleh, bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi, katanya. Kalau boleh cawan ini berlalu, kata Yesus sebelum peristiwa penyaliban. Nah, itulah dasarnya saya tidak mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai yang maha kuasa gitu ya. Sesuai KBBI lah Maaf ini. Pak Herman, saya potong. Saya potong sebelum lanjut. Abang Advent kah? Ya, KBP. Oh, KBP. Oke, siap. Ya. Nah, kalau Abang apa di gereja apa? Protestan saya. Gerejanya KPS. apa? KPS saya, Bang. Di KPS? Iya. Oh, Horas Leku. Marga apa, Bang Herman? Pak Herman. Aku marga apa?
Apa golon? Oh, apa purba? Oh iya, harus naik. Itulah alasannya, makanya aku bilang Yesus bukan Tuhan. Tapi kalau di internal Kristen ya aku bilang Yesus Tuhan, karena kan definisi Tuhan di Alkitab itu juga bukan maha kuasa. Tuhan di Alkitab Elai itu adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup manusia. Jadi saya bilang juga Yesus Tuhan kalau internal Kristen ya. Tapi kalau ada diskusi lintas iman gini, saya bilang bukan Tuhan karena dasarnya KBBI. Gitu Bang, kira-kira paham nggak maksudku? Biar nggak salah paham gitu loh. Ya, paham apa maksud abang ya. Oke, thank you. Itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Tapi boleh nggak aku ini dengan Bang Herman ini gini? Saya bilang begini ya. Sebenarnya kita sebagai manusia ini memilih agama untuk kita selama di dunia dan di akhirat kan. Nah, landasan dasar kita memilih agama itu adalah kitab suci gitu loh. Nah, kitab suci itu sebelum kita percayai harusnya kita baca baik-baik isinya, pesannya, ya kan, fungsinya untuk hidup kita di dunia dan setelah mati gitu. Nah, si Bang Herman ini berkata bahwa Yesus bukan Tuhan. Benar. Gitu. Karena kan di dalam buku Abang sendiri di Bible banyak sekali perbuatan-perbuatan Yesus yang kontradiksi kalau dia itu Tuhan. Nah, itu bukan hanya umat Islam. Saya sebagai manusia, seandainya pun saya tidak memiliki agama, saya akan bertanya, ini Tuhan kok begini, begitu loh. Misalnya ya, gitu. Jadi, saya bilang, Bang Herman, sebenarnya kalau kita tilik ke dalam bahasa Bible itu sendiri, ya, yang juga dipertegas di Al-Quran sebagai kitab terakhir, bahwa di dalam Islam, Isa Al-Masih atau Yesus, ya, walaupun kontradiksi ada yang bilang sama, tidak, menurut saya, itu hati kalian lah. Karena kadang-kadang bisa mulut bilang tidak sama, tapi kata hati ya juga ya, nggak mungkin beda gitu ya. Gitu. Anyway, jadi saya bilang begini, Yesus itu mendeklar dirinya waktu datang, dia memang menyelamatkan domba-domba yang sesat dari kaum Bani Israel. Nah, di dalam kitab Perjanjian Lama juga tertulis, akan datang seseorang yang berkata-kata manis. Nah, menurut orang Kristen ini, siapa gitu loh. Nah, kalau saya memakai akal saya ya, bukan opini ya, bahwa pesan Tuhan atau pencipta itu menurunkan nabi pada zaman berbeda dan kaum berbeda. Nah, berarti benar konfirmasi Bible bahwa memang Yesus datang untuk Bani Israel. Begitu juga ditegaskan di dalam Al-Quran. Nah, apakah agama tersebut sudah tertulis apa? Belum. Karena memang kalau kita runut, kalau di dalam Al-Quran juga pendapat saya bahwa saya yakin semua nabi yang dikirimkan Sang Pencipta itu memiliki message yang sama, agama yang sama, dan yang mengirim mereka juga Tuhan yang sama. Gitu loh. Kita pelajari dari apa? Dari beberapa similar persamaan pesan ya. Itu kita bisa pelajari ya dengan akal kita gitu. Jadi seperti saya katakan, kenapa Bang Herman yang memilih Kristen dan Bang Bang Panen Jaya ini berbeda? Karena memang isi kitab gitu loh. Jadi kalau isi kitabnya memang ada bilang dia itu Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan. Ada yang bilang bahwa berkali-kali Yesus berkata, aku utusan, bahkan dia berdoa kepada Bapanya, ya kan? Tentu manusia itu akan berpendapat sesuai jalan pikirannya. Nah, itu kenapa saya sebagai manusia memilih Islam, karena di dalam Al-Quran tertulis Tuhannya. Apakah Tuhan saya itu bisa dilihat atau tidak? Apakah Tuhan saya esa atau tidak? Apa agama yang dia sarankan? Nah, itu tertulis clear di dalam Al-Quran. Sehingga pegangan saya nggak pusing. Makanya semua Islam yang
tidak bertentangan dengan Al-Quran, pasti kami mempercayain kepercayaan yang sama gitu loh. Kalaupun ada ajaran yang mengaku dia Islam tapi dia tidak mengaku Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir, Nabi dan Rasul terakhir, berarti dia bukan Islam. Karena apa? Karena kamu mau masuk Islam aja, kamu harus bersyahadat. Syahadatnya pakai Nabi Muhammad. Sholat, azan, semua pakai Nabi Muhammad. Jadi kalau orang tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, berarti dia bukan Islam. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pemaparan Ibu Islam ya. Jadi Bu, saya tidak menuhankan dalam artian yang Maha Kuasa ya, tidak menuhankan Yesus bukan karena kontroversi atau tidak. Tidak ada yang kontroversi ucapan Yesus. Itu Bang Herman, itu suara pesan. Bang minoritas Bang. Tes. Nah, agak deketin dikit biar jelas. Oke, ini gimana? Oke, udah. Iya, ya. Jadi saya tidak menuhankan Yesus bukan karena kontroversi di ayat-ayat di Alkitab. Saya tidak percaya ada ayat kontroversi yang diucapkan oleh Yesus. Itu hanya kesannya saja itu kontroversi. Saya tidak menuhankan Yesus dalam artian sebagai yang Maha Kuasa karena memang Alkitab sudah memaparkannya seperti itu. Seperti yang saya utarakan tadi ke Bang Panean. Itu alasannya. Jadi walaupun Yesus bukan Tuhan, tapi dia tetap Tuhan. Tuhan, Lord Jesus Christ. Dia Tuhan yang berkuasa atas hidup saya. Baik di surga maupun di bumi. Jadi semua sabdanya harus saya ikuti. Karena sabda Yesus setara dengan firman. Itu dia. Nah, makanya Yesus juga salah satu penentu kehidupan kekal manusia. Ada di Yohanes 17 ayat 3. Nah, sekarang Yesus adalah utusan. Utusan siapakah Yesus? Yesus utusan Yahweh Elohim, ilah Israel. Itu. Jadi, saya tidak akan menuhankan ilah lain selain ilah orang Israel. Namanya harus Yod-Heh-Vav-Heh. Yod-Heh-Vav-Heh. 4 huruf Ibrani yang adalah nama ilah Israel. Yang sering kita lafalkan sebagai Yahweh, Yahweh, Yehova. Nah, jadi inti dari keimanan Kristen saya adalah bahwa Yesus itu utusan dari ilah Israel. Itu poin pentingnya. Seandainya Yesus ini bukan utusan ilah Israel, saya nggak percaya Yesus, saya nggak akan terima. Saya nggak peduli siapa dia. Tapi karena Yesus berkata, aku utusan Bapa, ilah Israel, Yahweh, maka saya percaya Yesus. Dan itulah kenapa saya Kristen. Urusan perbedaan-perbedaan doktrin, sebentar lagi ya. Perbedaan doktrin yang ada di Kristen ini, Bu. Ya, namanya manusia, Bu, punya entah bagaimana caranya dia bisa menyimpulkan seperti itu, latar belakangnya macam-macam, ada yang dipengaruhi doktrin. Nah, kalau saya terus terang aja, saya independen orangnya. Saya sudah pernah ikut doktrin oneness dan oneness ini tidak nyambung dengan Alkitab, makanya saya buang dan akhirnya saya berkeputusan saya harus independen. Nah, makanya seperti inilah saya. Begitu, Bu. Oke, siap. Jadi gini, Bang, apakah menurut Bang Herman ya, apa yang Bang Herman lakukan itu seperti maunya Tuhan Abang? Karena kan agama ini bukan mengikutin apa maunya kita, tapi apa maunya Tuhan. Benar nggak? Betul. Karena kalau apa maunya kita, ya kita akan tebang pilih ya, apa yang kita suka kita ambil, apa yang kita nggak suka kita buang kan. Itu namanya bukan peraturan Tuhan, tapi peraturan manusia ya gitu. Nah, doktrin yang saya buang, Bu, doktrin. Ya, tapi sekarang saya mau paparkan dengan Abang 3 aja pernyataan Yesus dan 2 prinsip pernyataan Paulus. Nah, dari situ nanti Abang bisa menyimpulkan sebenarnya Abang ini mengikutin Paulus atau Yesus. Ya, dengan Bang Panean ini ya, gini. Ini saya kutip juga dari Bible. Jadi kalau Abang bilang tidak kontradiksi, ya sebenarnya itu nanti Anda sendirilah yang menyimpulkan. Karena kan kebenaran, salah, tidak, bukan saya, hakiki yang menentukan. Tapi hati kita masing-masing. Ini contohnya ya. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku, ini tentang sunat, maaf. Bukan yang ini, sebentar. Ya, ini dia. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa
mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Disebut ya namanya Pak ya. Jadi dia menyebut Allah yang benar satu-satunya ya Pak, bukan 3 jadi 1, 2 jadi 1, tidak. Jadi ini kan kalau misalnya nih, ini perkataan Bible, ini kan berarti perkataan yang kalian percaya. Nah, kenapa ini membuatkan kontradiksi? Itu aja udah satu kata ya Pak ya, bahwa dia bilang bahwa Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus, dia ucapkan namanya, yang telah Engkau utus. Yohanes 17:3 dan Yohanes 11:42. Yang kedua, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia, Bapa yang mengutus aku. Yohanes 13, 16, 17, 20. Kamu telah mendengar bahwa aku, Yesus, telah berkata kepadamu, aku pergi, tapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Yohanes 14:28. Yang terakhir, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Matius 7:21. Ini pernyataan Yesus, 4 ayat clear yang dia katakan bahwa orang yang masuk surga adalah orang yang melakukan kehendak Bapakku, bukan kehendak Yesus ya. Nah, kita masuk ke prinsip Paulus ya. Jadi dari 4 ayat tadi, Yesus berkata utusan, hanya Bapa satu-satunya yang disembah ya. Ini adalah pernyataan Yesus. Sekarang kita masuk ke perkataan Paulus. Namun bagi kita hanya ada Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijanjikan dan karena dia kita hidup. 1 Korintus 8 ayat 6. Nah, dari situ aja kita paham siapa sih sebenarnya yang menuhankan Yesus. Ya, yang kedua, sebab jika kamu mengaku dalam mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, ini ya si Paulus ya menegaskan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Jadi gini, dia bilang di sini bahwa sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah, ya, Allah berarti ini orang yang lain lagi nih, telah membangkitkan dia berarti Yesus ya, karena dia yang dibilang mati dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi ini saja sudah kontradiksi, Bang. Dia bilang pertama Yesus adalah Tuhan, terus percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan, bukan dibangkitkan ya, membangkitkan dia itu pasti Yesus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Nah, jadi saya bilang perkataan ini yang menyatakan Yesus itu Tuhan itu pertama kali diucapkan dari Paulus, Bang. Karena Yesus dari kitab yang saya kutip, yang juga saya ambil dari Bible Abang, itu menyatakan dia itu utusan. Nah, karena dia utusan, dia sendiri mengerjakan perintah yang Bapa suruh kepada dirinya. Yang Bapa suruh, jadi gini, Yesus ini kan diutus. Yesus mengemban syariat. Syariat inilah yang akan diterapkan kepada orang Yahudi yang notabene yang akan menyelamatkan domba-domba yang sesat katanya dari kaum Bani Israel dengan cara apa? Dengan cara mengajarkan hukum-hukum yang dia bawa tadi. Nah, dengan hukum itulah mereka terselamatkan. Kayak gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita rinci apa yang Yesus lakukan selama hidup dengan kitab yang Anda baca dan apa yang Anda percaya hari ini, sekarang Anda tanya aja apakah Anda melakukan ini kemauan Anda, kemauan pendeta, atau kemauan Tuhan atau Yesus. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Islam ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, salah satu indikasi bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup manusia, baik di surga maupun di bumi, adalah Yohanes 17 ayat 3. Ayat ini jarang dikumandangkan di gereja, entah apa alasannya. Ya, jadi di situ dikatakan satu-satunya Allah yang sejati.
Itu gaya bahasa Alkitab LAI. Kalau aslinya itu adalah satu-satunya Elohim yang sejati, ya. Jadi itu memang kata Allah itu sudah diusulkan supaya dihapus dari Alkitab LAI karena menimbulkan huru hara, ya. Karena Allah Ya, itu benar. sudah menjadi Setuju itu, Bang. nama Dan beberapa kata-kata Islam yang sebenarnya tidak not belong to Bible atau bukan kepunyaan ajaran Kristen gitu. Atau jadi gini, makanya saya bilang ada beberapa kalimat, tapi ini abang aja yang paham nih, karena banyak orang tuh sampai ribut, Bang. Sampai beberapa menghina. sudah mengusulkan dan LAI sudah mengakui. Itu salah. Itu benar, karena itu menyakiti hati kita kan. Betul. Gitu loh. Karena gini loh, Bang. Seandainya misalnya gini ya, Yesus itu kan menurut Anda Yesus, menurut kami Isa Al-Masih. Nah, walaupun menurut kami itu adalah orang yang sama, kalau Kristen kan menggambarkan dia disalib, dipakein, maaf ya Bang ya, dipakein setengah vulgar begitu. Nah, kalau kami tidak menghargai umat Kristen, pasti kami marah dong, karena itu Nabi Isa kami gitu. Tapi kan akhirnya kita menghargai, oke, itu memang kalian gambarkan seperti itu, ya udah, itu adalah ajaran kalian. Kalau kami Isa Al-Masih itu tidak seperti itu gitu. Jadi makanya saya bilang beberapa kata-kata yang memang bukan kepunyaan dan bukan sejarah yang ada di dalam Bible, ya memang harus difilter, Bang, gitu. Karena itu yang paling baik gitu. Jadi dia suci dari awalnya, dari dasarnya kalian tuh menyebut Tuhan kalian apa. Nah, itulah panggil, bener nggak? Kalau yang namanya nama, proper name, mau di dalam bahasa suku apa, negara apa, tetap akan dipanggil yang sama. Nggak mungkin nama Tuhan itu begitu berbeda negara, jadi namanya berbeda kan. Misalnya abang namanya Herman. Begitu di Amerika kan nggak mungkin jadi Budi kan. Tetap aja Herman. Gitu loh. Ya, makasih Bang. Iya. Jadi saya lanjutkan ya sekali lagi ya. Lanjut. Tentang Paulus tadi juga ya. Nah, jadi aslinya itu adalah Elohim yang sejati. Nah, Elohim orang Israel siapa? Namanya kita lafalkan dalam versi Latinnya, dilatinisasi sebagai Yahweh, Yehova. Tapi aslinya Yod-Heh-Vav-He gitulah ya, 4 huruf Ibrani. Nah, itulah satu-satunya Elohim yang sejati. Dan Yesus Kristus yang kau utus, jelas di sana diutus. Nah, orang-orang yang megang doktrin oneness pusinglah untuk menjawab kenapa ada kata utus di situ ya. Tapi itu urusan mereka. Nah, kemudian kenapa dengan ucapan Paulus itu seolah-olah Paulus menuhankan? Enggak, Bu. Kalau di bahasa Inggrisnya pasti Paulusnya berkata Lord Jesus, the only our Lord Jesus Christ. Nah, tapi di ayat itu ya jelas sudah ada 2 Tuhan di situ. Satu Tuhan Maha Kuasa, yaitu Allah atau Elohim, satu-satunya yang Maha Kuasa. Baru kemudian satu-satunya Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi sebenarnya Paulus tidak sedang mengatakan bahwa hanya satu Tuhan. Dua-duanya itu Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa itu sudah pasti Tuhan otomatis. Yesus Kristus ini adalah satu-satunya Tuhan yang diberi wewenang untuk mengelola semua ciptaan Sang Bapa. Itu maksudnya ayat itu, Bu. Ada juga memang pendeta dari Manado sana, itu protes dia karena dia bilang, kenapa sih Paulus ini cuma bilang satu-satunya Tuhan itu cuma Yesus. Jadi Allah Bapa dikemanakannya? Gitu katanya. Padahal jelas itu ayat sudah mengatakan di pertama dibilang satu-satunya Allah Sang Bapa kita dan satu-satunya Tuhan. Ya kan artinya dua-duanya itu Tuhan. Enggak, ini ngomong 17:3 ya Bang, Yohanes 17:3 ya? Enggak, yang apa itu ucapan Paulus? Oh, ucapan Paulus. Jadi gini ucapan Bang. Paulus. Lord, kalau Abang berbahasa Inggris dan paham, Abang tahu Lord itu adalah Tuan. Dan Tuan dalam bahasa Indonesia dengan Tuhan itu beda. Tuhan adalah sesembahan yang paling tinggi. Tuhan, namanya Tuhan. Kalau Tuan itu berlaku di zaman waktu dulu, waktu ada budak. Kita bilang orang itu, ya Tuan ya. Karena kalau sekarang kita bilangnya Mister itu Tuan. Padahal kan hari ini kita bilangnya Sir or Madam. Bapak atau Ibu. Nyonya atau Sir bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya. Nah, kalau Tuhan atau Tuan ya, kalau Tuhan kan memang kalau kita merujuk kepada masa lalu ya Bang.
Tuhan itu pasti akan dipanggil untuk orang yang memiliki derajat lebih tinggi. Seperti misalnya kalau zaman dahulu di mana di Batak juga mungkin ya, darah biru, darah yang keturunan daripada seorang raja, darah dari keturunan orang-orang petinggi di zaman dahulu. Pasti kita bilangnya, ya maaf Tuan. Atau orang yang dihormati lah gitu ya padanya. Ya Tuan kan. Jadi saya bilang Lord dalam bahasa Inggris itu ya Tuhan. Kalau misalnya kalau abang nonton film kerajaan di Inggris, yes my Lord, yes my Lord, ya Tuanku. Karena memang kalau kita merujuk kepada negara kerajaan, yang paling tinggi kan tentu rajanya. Nah tentu dia kalau dia panggil rajanya dengan hamba, yes my Lord, I serve you my Lord. Saya akan serve you, serving, apa bahasa Indonesia serve ya, gitu loh. Jadi menurut saya pribadi atau menurut kita ya sebagai orang yang berbahasa Indonesia, tulisan Tuan dan Tuhan itu tentu berbeda. Konteksnya, tulisannya, fungsinya gitu ya. Jadi untuk saya pribadi ya sebenarnya itu ajaran abang ya, tapi kalau kita berdiskusi tentang konteks bahasa ya kan nggak mungkin Tuhan jadi Tuhan bang. Gitu. Nah kalau memang Yesus itu Tuhan sendiri atau orang yang statusnya lebih tinggi ya nggak mungkin dong dia menyebut berkali-kali bahwa dia itu dia sebut namanya Yesus Kristus yang diutus dan hanya Allah Bapa, yang notabene mungkin itu bukan Allah ya, jadi tulisannya apalah untuk dengan bahasa kalian mungkin yang seperti abang bilang tadi, Tuhan, bahwa Bapaknya itu lah satu-satunya yang harus disembah, bukan dia. Bahkan dia bilang, bukan orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang masuk surga, tetapi manusia yang mengikuti kemauan Bapakku. Dari situ clear bahwa dia itu hanya utusan, dan orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang mengikuti kemauan Bapaknya. Gitu loh. Dan kemauan Bapaknya itu adalah mendengarkan ajaran anaknya. Itu juga Bu, jadi jangan lupa. Iya, tentu, karena saya nggak bilang itu anaknya ya, dan karena Yesus sendiri dia bilang dia utusan, dia nggak bilang anaknya. Jadi makanya saya bilang gini bang, saya berkali-kali berkata gini loh, kebenaran itu harus dari Tuhan itu sendiri, bukan dari manusia. Karena kalau kita bilang kebenaran itu di tangan manusia, pasti tergantung sudut pandang. Nah ini saya udah berkali-kali bicara, mungkin orang bosan. Seperti apa? Hidup living together, hidup bersama di Eropa itu sah-sah aja, nggak ada yang bilang itu salah. Hidup bersama tanpa ikatan cinta, mereka berhubungan seperti suami istri layaknya, tidak pernah mengganggu social life mereka, karena menurut mereka itu haknya mereka. Tapi kalau kita terapkan itu di Indonesia, beda. Jadi kalau kita bilang, kamu salah, lah kita nggak bisa ngomongin salah untuk orang Eropa, karena sudut pandang beda bang. Maka saya bilang, kebenaran itu harus dari Tuhan itu sendiri, karena kita diciptakannya, dunia ini diciptakannya, ya kan? Neraka dan surga itu yang menciptakan dan yang memberikan punishment dan reward itu juga Tuhan. Jadi itu saya bilang, sebenarnya hidup di dunia ini mempunyai purpose, tujuan. Tujuannya apa? Bahwa selama kamu hidup di dunia, kamu boleh menikmati apapun yang saya berikan, tapi ada syaratnya. Kamu harus bisa memfilter mana yang baik untuk kamu, karena kalau kamu melakukan filter di hidup kamu, kamu akan selamat di dunia dan di akhirat. Jadi sewaktu hidup dan setelah mati. Nah, kalau di Islam itu clear. Filternya itu ya udah, key of life itu agama tadi, itulah filternya. Izin bentar madam. Ya. Sekarang aku minta tolong dibaca Bang Herman typingnya Idel ini ala Bapak punya firman itu adalah Yesus. Coba abang baca, aku pengen dengar cara baca abang. Allah Bapa punya firman itu. Yang kata pertamanya itu coba agak kencang dikit Bang Herman. Yang ini kan Allah Bapa. Kalau Allah berarti L-nya cuma satu, jangan dua L-nya ya. Soalnya kalau dua huruf L-nya berarti bacanya Allah, tebel, tidak tipis. Oh, berarti kalau saya bacanya jadi Elohim Bapa gitulah. Enggak, ini penulisan, dari segi penulisan. Kalau satu tulisan L-nya berarti Allah boleh.
Ya, kalau dua L-nya harus tebal bacanya, soalnya double. Bacanya gimana? Allah, bukan Allah gitu ya. Kalau satu L-nya kita paham kalau itu dibaca Allah gitu. Silakan Bang Herman. Iya, kalau ditulis di sini Allah Bapa itu berarti saya menerjemahkannya menjadi Elohim. Bukan itu maksud saya. Kalau Allah cara baca Bang Herman berarti huruf Allah. L-nya dibuang satu gitu. Saya nggak masalah sih, nggak terlalu masalah. Tapi saya lebih suka kata Allah diganti jadi Elohim. Walaupun orang Kristen alasannya gini, itu kan orang Kristen Arab duluan yang pakai kata itu. Sebelum Muhammad lahir udah orang Kristen Arab udah pakai itu sebagai untuk menyebut God. Tapi masalahnya sekarang nama Allah ini sudah menjadi